Kita adalah gema dari kisah para leluhur yang muncul dari lautan purba. Di setiap pantai Nusantara, ombak bukan sekadar air yang datang dan pergi. Gelombang adalah nafas tua, pesan abadi yang tersimpan dalam tubuh laut. Ia menyimpan kisah asal-usul manusia, bukan di prasasti, melainkan dalam mitos, legenda, dan ingatan kolektif masyarakat pesisir. Mitologi laut bukan hanya cerita rakyat, tetapi jembatan antara yang kasat mata dan yang tak kasat. Laut menjadi penghubung masa lalu dan kesadaran kini. Ia bukan sekadar hamparan biru, melainkan ruang spiritual yang menegaskan manusia hanyalah bagian kecil dari jaringan semesta yang lebih luas. Dalam banyak budaya Nusantara, laut digambarkan sebagai ibu purba. Ia sumber kehidupan, penjaga rahasia semesta. Air asin bukan hanya tempat ikan hidup, tetapi juga wadah ruh leluhur. Di sanalah manusia belajar merendah, karena laut adalah cermin kesadaran, bukan sekadar sumber penghidupan. Di Bali, laut dihormati lewat sosok Dewa Baruna, penguasa samudra. Ia dipandang sebagai kekuatan maskulin yang memberi dan mengambil, melindungi sekaligus menguji. Laut juga diyakini sebagai tempat kembali jiwa-jiwa yang sudah tiada. Ombak yang berulang adalah tanda keabadian leluhur. Bagi masyarakat Nusantara, laut bukan sekadar air luas, melainkan tubuh para leluhur. Mereka yang sudah tiada diyakini melebur dalam ombak, menjaga anak cucunya melalui arus, ikan, dan pasang surut. Dengan begitu, setiap ombak yang datang membawa pesan kasih sayang leluhur. Mitologi laut menanamkan kesadaran spiritual. Manusia bukan penguasa laut, melainkan bagian darinya. Dalam cerita lisan pesisir, ada tokoh-tokoh yang memilih menyatu dengan laut. Mereka tidak mati, melainkan kembali pulang. Sebuah narasi bahwa hidup bukan akhir, melainkan penyatuan. Bagi orang-orang pesisir, laut adalah cermin batin. Air asin dipercaya mampu menyerap beban, membawa pergi duka, dan mempertemukan manusia dengan sisi terdalam dirinya. Itulah mengapa banyak ritual ruatan dan melukat dilakukan di laut. Perjalanan kembali kepada ibu purba. Ritual di laut mengajarkan manusia untuk membuka diri, melepaskan ego, dan membiarkan semesta menata ulang hidupnya. Saat tubuh tersentuh ombak, jiwa seakan dibersihkan. Bukan sekadar mandi, tapi sebuah dialog spiritual dengan leluhur yang menjaga harmoni antara darat dan samudra. Di zaman modern, laut tetap jadi tempat pelarian bagi yang mencari keheningan dan jawaban. Saat menatap samudra yang luas, manusia melihat cermin keabadian. Ombak yang tak pernah berhenti mengajarkan bahwa hidup adalah pasang surut, namun semuanya selalu kembali pada keseimbangan. Hingga kini, persembahan kepada roh laut masih hidup di berbagai daerah. Di Bali, upacara melasti dan penghormatan kepada Baruna menjadi simbol dialog manusia dengan alam. Hubungan ini bukan soal kuasa, tetapi soal penghormatan, doa, dan menjaga keseimbangan semesta. Namun modernitas membawa tantangan. Pesisir dijadikan pelabuhan, reklamasi, dan industri. Mitologi laut dianggap kuno, padahal di dalamnya tersimpan nilai ekologi yang sangat relevan. Rusaknya laut bukan sekadar hilangnya ikan, melainkan hilangnya hubungan spiritual manusia dengan leluhur. Mitologi leluhur laut memberi pesan bahwa keserakahan manusia yang menebang mangrove atau mencemari laut bukan hanya kerusakan ekologis. Itu adalah pelanggaran spiritual terhadap tatanan semesta. Manusia yang lupa pada laut, sejatinya lupa pada asal-usul dirinya sendiri. Renungan tentang laut menegaskan, laut bukan batas daratan,
melainkan awal kehidupan. Kita lahir dari air ketuban ibu, rahasia agung yang menyentuh tubuh bayi sebelum menjejak bumi. Dari rahim, manusia belajar mengapung, belajar diam, belajar menyatu dengan kesunyian semesta. Dalam lontar Garbhadhatu, disebutkan manusia terbentuk dari panca mahabhuta, tanah, air, api, angin, dan akasa. Dari semua unsur itu, airlah yang pertama menjaga benih kehidupan. Dalam air ketuban, kita belajar mengapung, belajar diam, belajar menyatu dengan kesunyian semesta. Kitab Tatwa Jana mengajarkan kawah ring suang-suang, tirta ring angkasa. Rahim ibu adalah pura pertama, tempat Sang Hyang Jiwatman menetap. Air ketuban bukan cairan biasa, tapi tirta langit yang turun. Itulah air suci yang membuka jalan takdir dan perjalanan karma. Dalam serat Centini tertulis, wit saking banyu, titis saking asih, lahir saking pangrasa. Kita lahir dari air, dari kasih dan dari rasa. Air ketuban adalah bentuk cinta pertama ibu pada anaknya. Air yang mengandung doa, harap, duka, dan getar kasih sayang tanpa syarat. Air ketuban adalah tirta yang tak ditempatkan dalam kendi, melainkan tersimpan dalam ingatan semesta. Siapapun yang lahir telah tersentuh air suci itu. Sejak awal kehidupan, manusia sejatinya sudah dilukat, diruat, dan disucikan oleh cinta ibunya sendiri. Dari samudra purba hingga rahim semesta, kita diajarkan satu hal. Untuk benar-benar hidup, kita harus tahu kemana kita akan kembali. Tubuh akan kembali ke tanah, nafas ke langit, dan rasa kembali ke air. Dalam diam laut, selalu ada pintu pulang yang menunggu. Laut bukan hanya hamparan air asin. Ia adalah tubuh para leluhur, nafas purba yang menyimpan ingatan semesta. Di antara ombak, kita mendengar suara asal-usul. Maka saat berdiri di tepi laut, ingatlah, kita bukan penguasa air ini, melainkan anak-anaknya yang pulang.